Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita kembali bertemu untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami kembali mendapatkan anugerah dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di dalam keadaan yang baik pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sekalipun keadaan kita tidak baik yang kita rasakan hari-hari ini. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Amin. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setelah Allah menciptakan seisi dunia ini, Allah itu tidak tinggal diam. Bahkan sampai saat ini Allah terus turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Allah selalu melakukan banyak perkara di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kadang-kadang ada pertanyaan yang timbul di dalam hidup kita. Di bagian mana sajakah Allah turut bekerja di dalam hidup kita? Menurut Bapak Ibu Saudara, di bagian mana saja Allah turut bekerja? Kalau dari ayat yang kita baca tadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa artinya di dalam segala sesuatu? Segala sesuatu itu berarti di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam setiap keadaan yang baik, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun Allah turut bekerja. Jadi di dalam situasi dan kondisi yang buruk sekalipun Allah tetap turut bekerja. Kadang-kadang mungkin hal yang tidak mengenakan kita alami di dalam hidup kita. Tetapi itu adalah ternyata cara Tuhan mengajar kita untuk kita semakin memahami bagaimana cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita orang-orang percaya itu selalu bebas dari masalah. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Baik di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kesehatan kita. Itu semuanya untuk mengajarkan kepada kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ingat, nakoda yang handal itu dihasilkan dari saat seorang nakoda bisa mengatasi ombak dan gelombang yang besar. Ya, saat dia menghadapi badai yang besar, gelombang yang besar, ombak yang besar, kalau dia bisa mengatasi, dia sedang dilatih untuk menjadi seorang nakoda yang handal. Sama seperti kita, jika masalah atau ujian atau penderitaan atau sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi seorang manusia yang handal. Yang pasti berarti di dalam segala situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 18, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebatnya. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi jika segala sesuatu berjalan tidak baik menurut kita, Tuhan tidak tinggal diam. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan menolong. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan mulus, seringkali membuat kita terlena. Kita lupa dengan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Iman kita pun tidak bekerja secara maksimal. Kadang-kadang jalan yang mulus itu membuat seorang sopir lalai, ya. Mungkin karena keasikan jalannya lurus, tiba-tiba bisa terjadi kecelakaan karena mengantuk. Sama seperti hidup kita kalau lurus-lurus terus, baik-baik terus, iman kita tidak dilatih, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, ternyata Tuhan itu punya rencana. Seperti ayat tadi Roma 8 ayat 28. Saat Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tidak peduli apakah itu keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik.
Ada yang harus kita ingat, yaitu pertama bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Segala sesuatu harus ada prosesnya, tidak ada yang instan. Jadi Tuhan selalu tidak memakai jalan pintas, tetapi selalu ada proses yang harus dilewati. Kadang-kadang mungkin kita melewati proses ini yang cukup berat, ya. Kalau kita tahu hasilnya akan baik, tapi prosesnya yang kita jalani berat, kadang-kadang itu yang mungkin membuat kita goyah. Tetapi memang Tuhan ingin mengajar kita supaya kita ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Banyak orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat bagaimana mereka harus melewati proses. Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang diandalkan Tuhan, Musa harus melewati banyak hal. Saat dia dipanggil untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir, Musa mengalami banyak kesulitan, Musa mengalami banyak masalah. Saat Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, di dalam perjalanan Tuhan mengajar Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dengan mengizinkan begitu banyak masalah. Orang Israel yang bandel, yang bebal. Dan Musa dilatih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam perjalanan orang Israel 40 tahun, Musa dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin di negara Mesir, dia harus melewati banyak proses. Dia dijual oleh kakak-kakaknya, dia bekerja di rumah Potifar, dia dipenjara karena difitnah, dia harus tinggal di dalam penjara untuk waktu yang cukup lama. Tapi melalui itu semua, Tuhan sedang mengerjakan satu hal yang baik di dalam hidup Yusuf. Karena itu dia dijadikan pemimpin, dia bisa melewati prosesnya. Nah, yang pertama tadi itu ya, Allah tidak memakai jalan pintas. Yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang ada di dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hidup kita, talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, itu bagaimana kita mengelolanya. Apa yang kita miliki, bagaimana kita mengelolanya. Kita ini hanyalah orang-orang yang menjadi pengelola yang Tuhan izinkan, Tuhan titipkan apa yang ada di dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kita mau melakukan untuk mengembangkan potensi kita, mengembangkan talenta kita, memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa di dalam hidup orang itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Selama kita bekerja dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bukan hanya melayani, di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana sikap kita, perbuatan kita, semuanya itu boleh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tadi bagaimana di dalam situasi apa Tuhan bekerja. Tetapi pertanyaan yang ini adalah kepada siapa sajakah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan datang, di saat kesulitan datang, baik itu yang Tuhan izinkan mengganggu di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam apapun, di dalam keuangan ekonomi. Yang Tuhan ingin lihat adalah pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan. Ya, pertama kali Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kadang-kadang begitu ada masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita jadi goyah. Ya, bahkan ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan, melepaskan keselamatannya yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan meninggalkan Tuhan karena kecewa. Ya, karena tidak terima dengan apa yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita pertama kali saat kita menghadapi kesulitan itu. Seringkali kita marah, putus asa, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi beribadah. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, pertama cari Tuhan. Kita belajar mengucap syukur. Belajar untuk mengerti bagaimana Tuhan itu ingin bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami hal-hal ini. Waktu Tuhan izinkan orang-orang yang saya kasihi sakit. Ya,
Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi ya saya bersyukur banyak orang-orang yang memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan kekuatan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan itu punya rencana yang baik. Kadang-kadang ada proses yang tidak enak kita alami, tapi kalau kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam setiap keadaan, kita mau belajar ya. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap belajar untuk mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tetap tidak keluar dari rencana Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Yang kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup di dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak pernah goyah sekalipun. Kalaupun goyah tidak akan sampai terjatuh. Kalaupun terjatuh tidak akan terjatuh terus. Tapi Tuhan akan membangkitkan kita dan menolong kita. Bagaimana respon kita? Kembali ini yang menjadi masalah kita. Bagaimana respon kita saat kita menghadapi masalah kesulitan, persoalan yang belum selesai. Sebelum selesai yang satu ada lagi masalah yang lain. Nah, kita mau belajar tetap percaya. Sekali lagi bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang-orang yang terpanggil ya di dalam rencananya. Karena itu mari kita mau tetap belajar di dalam hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya beberapa bahan-bahan nih Bapak Ibu ya. Saya punya minyak, punya terigu, punya macam-macam di sini nih. Ada seorang nenek yang didatangi oleh cucunya. Cucunya dengan menggebu-gebu cerita kepada neneknya, "Nek, saya pusing sekali, tadi ada teman-teman di sekolah yang banyak yang mengganggu saya. Waktu saya pulang ke rumah saya dimarahi sama papa karena saya tidak taat pulang terlambat. Saya lagi gak enak badan, aduh kayaknya saya pusing banget Nek." Neneknya ini sambil menyiapkan bahan-bahan ini terus nenek ini bilang kepada cucunya, cucu-cucu nenek mau makanan ringan gak? Terus cucunya ini dengan semangat karena pikir nenek akan memberikan makanan yang enak nih. "Mau Nek?" "Oke," kata nenek. "Kamu mau ini?" Cucu-cucunya bilang, "Gak mau Nek, itu gak bisa dimakan, gak bisa diminum. Apa itu? Itu minyak kan?" "Oh gak mau ini? Oke. Mau ini?" "Hah, nenek masa kasih saya terigu?" Gak mau. "Oh kalau gitu ini nih, ini adalah soda kue, mau soda kue?" Enggak. Cucunya ini semakin bingung. Terus, "Kamu mau ini?" "Enggak Nek, enggak." Nenek masa tawarin makanan-makanan yang tidak bisa dimakan. Dan neneknya ini bilang sama cucunya, "Cucu-cucu nenek akan membuat sesuatu." Kemudian dia mengambil terigu, mengambil mentega, mengambil soda kue, diaduk adonan kuenya ini menjadi satu adonan yang siap digunakan untuk membuat kue. Dan akhirnya nenek ini membuat sebuah kue. Nah, neneknya waktu memberikan ini, "Apakah kamu mau ini?" Anak-anak itu, cucu-cucunya itu, "Mau Nek, mau." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi makanan-makanan yang seperti tadi tidak bisa dimakan, kita tentu tidak mau. Tapi kalau sudah diolah menjadi sesuatu kue yang enak, pasti kita mau. Nah, inilah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah kesehatan kita, kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah ekonomi, kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah keluarga, di dalam keuangan kita, di dalam apapun. Tapi Tuhan bekerja seperti nenek tadi. Tuhan sedang membuat adonan kehidupan di dalam hidup kita. Tuhan mencampur semuanya menjadi satu adonan yang siap untuk dimakan seperti kue tadi. Dan adonan kehidupan itu Tuhan sudah persiapkan untuk kita untuk menjadi kebaikan bagi setiap kita. Mari kita mau tetap bertahan. Mari mau kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan apapun yang kita alami. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi apapun yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami harus melewati proses yang berat, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami.
Mari Tuhan pegang hidup kami. Mari Tuhan pimpin terus hidup kami. Tuhan akan terus menolong kami menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini di antara kami mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan yang berat. Yang kami rasa itu menjadi suatu hal yang mustahil bisa kami lalui Tuhan. Tapi sore hari ini kami belajar Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang besar, yang lebih besar dari segala apapun yang kami alami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau tetap meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.